record saja. Enggak. Iya. Diingatkan lupaan. Utang 96 ini plus ketemu men 8 plus 4. Utang 96, utang lagi 8 berapa? Min 104, Bu. Utang 104 dibayar 4. Min 100. Min 100. Nah, min 100. Nah, maka kita pakai rumus yang kedua, berarti X kuadrat, ini PKB ya, PKB-nya X kuadrat min jumlah X plus kali sama dengan 0. X kuadrat jumlahnya tadi ketemu 0 X, ya tak tulis dulu gini, 0X plus min 100. Nah, 0 kali X berapa? 0. 0 kali X? 0. 0. Jadi nggak usah ditulis. Ya, bukan ditulis X. Kalau nulis X gini berarti artinya berapa ini? 1 kan? Ya, kalau X tok itu artinya 1X. Kalau 0X berarti nggak usah tulis. Nah, gitu. Terus min 100. Nah, sama jawabannya. Enak yang mana? Kedua, Bu. Enak kedua. Ya, bedanya pertama sama kedua adalah kalau yang pertama itu kan memfaktorkan. Nanti tidak semua soal bisa difaktorkan. Jadi ada soal yang tidak bisa pakai cara satu. Jadi nanti ketika kamu masuk ke cara satu, terus pas nyari ini panah-panah ini, kok nggak ada angkanya, ya berarti dia nggak bisa difaktorkan. Maka larinya ke cara dua. Nah, kalau cara dua bisa dipakai untuk apa aja. Jadi kalau bunur, enak yang kedua. Gitu. Nanti kamu mau pakai yang mana terserah. Hasilnya sama. Cuma cara satu nggak bisa diterapkan ke semua soal. Gitu. Bisa dipahami? Iya. Oke. Iya. Kita lanjut soal kedua. Ya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kurangnya dari akar-akar persamaan Y kuadrat min Y min 20 sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya semua soal tuh cara mengerjakannya sama. Yang bikin beda tuh di sini. Nah, di sini bunyinya akar-akarnya 3 kurangnya dari. Nah, ini kan bentuknya kalimat ya. Kalau tadi bentuknya langsung angka, gini. Jadi kan kita langsung masuk aja. Kalau bentuknya kalimat, berarti ini harus dicerna dulu, diubah jadi kalimat matematika. Kalau 3 kurangnya dari, berarti nulisnya jadi bagaimana? Ada yang tahu? Y1 Y1 3 dan Y2 min 3. Y1 min 3 dan Y2 min 3. Nah, kenapa kok Y kok nggak X kayak tadi? Nah, karena soalnya di sini Y. Jadi nggak usah bingung. Kalau soalnya di sini Y, pasti di sini Y. Ya. Kalau soalnya di sini X, berarti di sini X. Jadi, soal nomor 2 sama nomor 1 cara ngerjakannya sama nggak? Sama, Bu. Sama. Jadi, ini masih sejenis. Y1 min 3 kan, kalau tadi X1 plus 2. Jadi, masih sejenis pengurangan dan penjumlahan. Maka cara mengerjakannya masih sama, persis. Gitu. Yang nomor 2 silakan dicoba. Tak tunggu ya. Soalnya ditulis dulu. Terus nanti caranya kalau mau lihat yang atas, kamu bilang, Bu, di scroll ke atas, nanti tak scroll ke atas. Oke, soalnya ditulis dulu yang nomor 2. Sudah nulis saya soal? Soalnya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Ya, tak scroll ke atas. Nah, segini kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Silakan dicoba, mau pakai cara 1 boleh, pakai cara 2 boleh. Nanti kalau sudah boleh usul mau jawab. Nah, silakan dicoba dulu. Itu saya sudah. Ya, benar. Yang lain, bisa pakai cara berapa? Ini bisa Bu Nur scroll ke bawah atau belum selesai? Yang lain? Ya, saya mau jawab, saya. Bisa pakai cara berapa? Saya pakai cara 2, Bu. Pakai cara 2. Yang lain bisa lanjut ngitung dulu, nggak apa-apa. Nek isi rada gila. Pakai cara 2. Pakai cara 2. Ya, yuk dibaca saya. Jangan cepat-cepat. Baik, Bu. Yang pertama itu sama dengan 1. Apa, Sa? Putus-putus, Sa, suaramu, Sa. Iya, baik, Bu. Yang pertama itu A-nya kan dengan 1. Ya, terus Min 1. Min C-nya min 20. C-nya min 20. Ya. Terus dari Y1 plus Y2 dulu. Y1 plus Y2. Nah, ganti Y1 plus Y2 karena soalnya variabel Y gitu ya. Kalau tadi di atas X1 plus X2. Jadi rumusnya min B per A. Bu. Jadi dengan 1 hasil. min 1 ya, per 1. Hasilnya 1. Tuh. Terus berikutnya Y1 kali Y2, Bu. Jadinya dengan A C per A. Jadinya sama dengan min 20 per 1 sama dengan min 20. Terus akar yang baru. Terus cari lagi Y1 plus Y2. Berarti akar yang baru tadi adalah Y1 min 3 ya. Dan Y2 min 3. Ya. Berarti jumlahnya
Y1 plus Y2 min Y1 min 3 dari awal sah, temennya kok nggak mudeng. Plus Y2 min 3. Nah, baru disusun. Jadi Y1 plus Y2 min 6. Y1 plus Y2-nya tadi berapa? 1, Bu. 1 min 6 hasilnya? Min 5, Bu. Min 5. Ya. Terus yang kedua Y1 kali Y2. Y1 min 3 dikali Y2 min 3. Nah, jadinya Y1 terus Y1 min 3Y1 terus min 3. Kamu kok putus-putus sinyalnya nggak bagus, Bu? Iya, Bu, Terus? lagi jelek di sini. Plus 9 sama plus 9. Nah, ini hasilnya berapa? tadi min 20. Min 20. Ini dikeluarkan jadi Min 3 kurung Y1 plus Y2. nah, ini jadi plus ya. Plus 9. Terus Kan min 20. Min 3 kali 1 kali 1 plus 9. Ini utang 20, utang lagi 3. Berapa? min 29 Hasilnya? sama dengan min 14. Hasilnya min 14. Utang 20, utang lagi 3, berarti utang 23 dibayar 9. Berarti utang ini. Iya, Bu. Ya. Terus rumus PKB-nya X kuadrat. Iya, Bu. Y kuadrat min kali Y1 plus Y2. kok kali sih? Y1 plus Y Y2. kuadrat. Oh ya, min jumlah Y plus gini kan sama ya? Iya, Bu. Y1 kali Y2. Ya. Terus jadi Y kuadrat tadi min 5 plus min plus Y. Ini kan. Jadinya jadi kuadrat sama dengan 0. Jadinya Y kuadrat 5Y min 14 sama 0. Ya, yang lain bagaimana? Ada yang pakai cara 1? Halo? Saya buka cara 1. Pakai cara 1. Sama enggak ketemunya? Sama. Sama. Oke, ya. Yang lain? Yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya? Jadi ketemunya pasti sama. Nah, kalau udah sama nggak usah benar bahas. Kalau ada yang beda silahkan bertanya, nanti kita cek bareng-bareng. Kezia punya rumus cepatnya enggak, Zah? Kenapa, Bu? Ada rumus cepatnya enggak, Zah? Rumus yang PKB ini, Bu. Y kuadrat Y dalam kuadrat dalam Y1 plus. Oh ya, bentar. Ya. Rumusnya coba dibaca. Y kuadrat Terus?
dalam kurung plus Y2 dalam kurung itu plus Y2 Y1 plus Y2 gini. oh, tapi kan rumus cepat Bu, rumus biasanya yang rumus cara Oh dua. gitu ya, sebenarnya ada rumus cepet deh kemarin tuh yang Bu Nur kirim kemarin itu ada kan, tapi rumus cepatnya nggak bisa berlaku untuk semua soal. Nah, makanya nanti tambah banyak lagi ngapalinnya. Jadi mau disampaikan apa tidak? Nggak usah ya. Nanti, nanti kalau mau tanya yang materi kemarin itu yang ada rumus cepet itu nanti tanya lewat WA, tak jawab. Nanti kalau tak sampaikan di sini, makin banyak, makin bingung malahan. Jadi pakai yang umum aja dulu. Itu. Kenapa kok nggak bisa dipakai untuk semuanya? Karena ini nanti soalnya kan yang bunyinya akar-akarnya apa-apa-apa ini. Nah, ini kan nanti ketemu soal lain bunyinya beda lagi. Jadi kalau pakai rumus cepat, rumusnya beda lagi. Sama aja berarti rumusnya banyak. Itu. Jadi mending satu aja, tapi berlaku untuk semuanya. Seperti itu. Nah, dilanjut ya. Yang ketiga. Yang ketiga, akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 12x plus 9 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya kuadrat dari akar-akar tersebut. Nah ini jenisnya beda dengan yang tadi. Jadi kok bisa muncul odat-odatnya di sini kenapa? Nah, ini bunyinya akar-akarnya kuadrat dari. Nah, kalau akar-akarnya kuadrat dari, kan tadi kan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kalau kuadrat dari berarti di sini nanti jadi X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, jadi yang membedakan sebenarnya kata-kata di situ itu. Ya, makanya tadi kalau pakai rumus cepat, nanti rumusnya banyak. Karena kata-katanya ganti-ganti terus. Seperti itu. Ini kalau kita pakai cara satu, ini kok bisa jadi otot gini, kenapa ya? Ya, bentar. Bisa. Kalau kita pakai cara satu, tadi pakai memfaktorkan kan, A-nya berapa? 2. 2, B-nya? 12. 12, C-nya? 9. 9. Nah, berarti kan ini A-nya 2. Kalau tadi A-nya 1. Kalau A-nya lebih dari 1, berarti di sini A kali C. Berarti 2 kali 9, 18. Terus ininya B. Ini 12. Nah, 18 itu 1 kali 18. 18. 2 kali 9. 9. 3 kali 6. 6. 4 nggak bisa ya? Sudah habis. Habis ya? Nah, ada yang bisa jadi 12 nggak di situ? Nggak ada kan? Nah, berarti kalau nggak ada, tidak bisa difaktorkan. Maka nggak bisa pakai cara satu, gitu kan? Nah, yang tadi yang Bunur bilang tadi. Nanti kalau nggak bisa pakai cara satu, pakainya cara 2. Kalau pakai cara 2, berarti kita ngitung pakai rumus jumlah dan selisih. Hitam ya.
jumlah. Nah, jumlah itu jumlah X1 plus X2. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Min B-nya berapa? 12, Bu. 12. B-nya 12, A-nya 2. 2. Nah, berarti min 6. Tuh. Terus X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti C-nya berapa? 9, Bu. 9 per 2. Nah, kalau pecahan, biarkan aja pecahan. Jangan dibuat pecahan campuran. Nah, terus akar yang baru. Akar yang baru adalah X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Maka kita hitung jumlah. Jumlahnya berarti dari yang baru itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini caranya mengerjakan pertemuan yang lalu kita sudah pernah hitung ini. Nanti dibuka lagi rumusnya. Yang pakai rumus A plus B dalam kurung kuadrat itu. Jadi ini jadi X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2. Nanti dibuka catatannya yang Bunur waktu itu bahas A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, waktu itu udah Bunur bahas ini. Terus kita masukkan menjadi X1 plus X2 kan tadi sudah kita hitung. Hasilnya negatif 6 kuadrat. Min 2 X1 kali X2 itu 9 per 2. Nah, min 6 kuadrat berapa? 6. Lari kemana ini? Oh, ini. Min 6, ya sebentar. Min 6 kuadrat jadi positif 36. Ini bisa dicoret, berarti min 9. Min 9. 36 kurangi 9, berarti apa? 27. Nah, ini untuk yang jumlah. Untuk yang kali. Bentar. Tuh. Pindahnya ke atas, bentar. Nah, terus kita nyari kali. Kalinya berarti kan X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Kalau kali kuadratnya bisa dikeluarkan. Jadi X1 kali X2 kuadrat. Nah, sehingga X1 kali X2 kan kita sudah ngitung 9 per 2 kuadrat. Jadi 9 kuadrat itu 81, 2 kuadrat itu 4. Nah, 81 per 4. Maka kita masukkan ke PKB. X kuadrat min jumlah X plus kali sama dengan 0. Jadi X kuadrat min jumlahnya 27X kalinya 81 plus 4. Nah, biasanya kalau soal pilihan ganda nggak keluar, nggak pecahan.
Kalau kamu isi ini sampai sini udah benar. Tapi kalau pilihan ganda berarti kamu menyesuaikan pilihannya. Kalau nggak ada pecahan berarti tarik garis kalikan KPK penyebut. Berarti penyebutnya 4. 4 kali X kuadrat, 4X kuadrat. 4 kali 2, 7. 7 kali 4, 28. 2 kali 4, 8. Nyimpen 2, 108. Ini 4 bagi 4, 1 kali 8, 1. Nah, ketemulah seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi kita sudah punya contoh mana yang nggak bisa difaktorkan, mana yang bisa difaktorkan. Seperti itu. Paham? Oke, Bu. Paham. Ya. Paham? Jadi ya kita sudah punya sampai 3 contoh itu. Yang berbeda adalah mulai dari akar-akar yang baru itu. Jadi kalau sudah mulai akar-akar yang baru itu nanti sudah mulai menyesuaikan soalnya, cara kerjanya seperti itu. Sebenarnya akar-akarnya ada banyak kayak kemarin yang Bu Nur share di materi kemarin tuh. Ada macam-macam. Tapi itu kalau di SMP nggak sejauh itu. Nanti ketemu di SMA macam-macam seperti itu. Dan ini X1 dan X2 ini kadang soalnya bisa ganti alfa dan beta. Jadi nggak usah bingung. Kalau di sini X1, X2 berarti akar-akarnya X1, X2. Kalau soalnya ganti alfa beta ya udah tinggal ganti alfa beta gitu toh. Ya. Jadi kadang nemui gitu, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ada yang mau Bu. bertanya? Itu. Ada yang mau bertanya? Setelah ini kita ke soal cerita. Biasa. Enggak. Siti. Kesya. Siapa tuh teman-teman? Enggak ada separuh. Kena ditunggu suaranya 35. Ya, soal cerita. Soal cerita juga ada macam-macam. Intinya yang penting paham dulu jalan ceritanya suruh ngapain. Yang pertama, dua bilangan cacah berselisih tiga dan hasil kalinya 88. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, kalau mau mengerjakan soal cerita, kalau soal cerita persamaan kuadrat itu pasti larinya ke pemfaktoran. Cuma yang pertama kita harus tahu mencerna kalimat itu ke kalimat matematikanya bagaimana. Nah, di soal nomor 1 sedang membicarakan tentang apa? Dua bilangan cacah berselisih 3 dan hasil kalinya 88. Berarti membicarakan tentang apa? Tentang selisih kalian ya, Bu? Tentang bilangan cacah. Ya. Bilangan cacahnya ada berapa? 2, Bu. Ada 2 bilangan cacah. Nah, jadi kita pakai pemisalan. Misal, nah, bilangan cacah pertama kita anggap X. Nah, berarti bilangan cacah kedua bagaimana? Memisalkannya harus 1 huruf, nggak boleh 2 huruf X sama Y gitu, nggak bisa dihitung nanti. Nah, berarti kalau mau nyari bilangan cacah kedua, kita lihat kalimatnya. Di situ kan kalimatnya 2 bilangan cacah
berselisih 3. Selisih itu ditambah apa dikurangi? Dikurangi, Bu. Selisih itu dikurangi, ditambah gitu ya. Jadi misalkan ada di sini angka 6. Berarti ini 6 ini kita anggap bilangan cacah pertama. Berarti bilangan cacah yang kedua kemungkinannya berapa? 3. 3 dan 9. Nah, 3 dan 9. Ini kan. Nah, kalau 6-nya ini tadi kita anggap X, berarti 9-nya adalah X diapakan? Plus 3. Nah, plus 3. Karena dia jaraknya 3. Nah, kalau ke sini, berarti ini adalah X Min 3. Nah, min 3. Nah, jadi bilangan cacah keduanya karena berselisih itu jaraknya. Ya, jadi bisa X min 3, bisa X plus 3. Atau, nah, kamu pilih salah satu. Kalau Bu Nur enak pilih yang plus, ngitungnya nggak banyak resiko. Nah, terus kalau sudah ketemu pemisalannya, kita masukkan kalimat pertama. Tadi ya, 2 bilangan cacah pertama berselisih 3, sudah ketemu. Kalimat kedua, hasil kalinya 88. Siapa yang dikali hasilnya 88? Bilangan cacahnya kan? Ya. Nah, hasil. Nah, berarti bilangan 1 dikali bilangan 1 kali bilangan 2 sama dengan 88. Bilangan satunya tadi X, bilangan 2-nya Bu Nur mau ambil X plus 3. Nah, sama dengan 88. Nah, kalau kita sudah ubah kalimat tadi sudah diubah ke kalimat matematika, nah udah tinggal jalan. Gitu. Kalau jalannya tuh nanti semua soal sama. Cuma mentranslate kalimat soal ke kalimat matematika itu yang harus dipahami. Jadi ini jadi X kuadrat plus 3X sama dengan 88. Nah, kita pindahkan ke satu ruas biar bisa difaktorkan. Maka jadi X kuadrat plus 3X. Ini pindahkan min 88 sama dengan 0. Nah, berarti setelah ini baru kita bisa memfaktorkan A-nya berapa? 1. 1. B-nya? 3. 3. C-nya? Min 88. 88. Nah, min 88. Nah, karena sini A-nya 1, berarti ini min 88 dan 3. Nah, ini pasti angkanya besar tuh C-nya. Itu kalau min 88 masih kecil, nanti biasanya lebih dari 100. Nah, 88 itu 1 kali 88. 2 kali 44. 3 bisa nggak? Nggak ya? Enggak 4 Kali 4 separuh itu. Nah, 2. 5 nggak bisa, 6 nggak bisa ya. Bisa, Bu. 7, 8 itu separuhnya 4. 11. Sudah kelihatan? Iya. 8 dan 11 ya. 11. 8 dan 11 negatifnya di 8. 8. Min kali plus min, utang 8 dibayar 11, 3. Nah, terus faktornya, kalau tadi variabelnya X ya X ikuti. Kalau variabelnya L nanti ketemu L, soalnya membicarakan panjang dan lebar gitu, ya ikuti L gitu ya. Jadi ini X min 8 sama dengan 0, X sama dengan 8. X plus 11 sama dengan 0, X sama dengan min 11. Nah, sampai sini ini selesai nih. Tapi ini kontennya soal cerita, jadi harus sampai kesimpulan. Nah, kan X-nya ada 2. Dilihat, kita tadi membicarakan bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari berapa?
0, Bu. 0. Sehingga kalau X-nya sama dengan min 11, dia termasuk bilangan cacah nggak? Tidak, Bu. Nah, maka min 11-nya tidak memenuhi, gitu ya, TM itu. Jadi pokoknya kalau sudah ketemu X-nya, lihat kontennya dia memenuhi apa enggak. Baru disimpulkan. Jadi, tadi yang tanyakan berapakah bilangan tersebut? Bilangan pertamanya tadi kan X, berarti 8. Bilangan keduanya adalah, kita tadi pakai yang X plus 3, ya berarti di kesimpulannya pakai X plus 3. Kalau tadi di awal kita pakai X min 3, ya berarti kesimpulannya pakai X min 3. Jadi ini 8 plus 3, 11. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ke bawah jalannya gampang, di atas aja mencerna kalimat itu sing harus pakai mikir gitu. Ada yang mau bertanya? Atau lanjut nyoba soal? Lanjut ya. Iya, Bu. Baik. Ya. Nomor 2 soalnya ditulis apa didikte? Ditulis saja, Bu. Ini saja, Bu. Ya, ditulis. Nomor 2. Kalian sambil nulis. Nomor 2. Hasil kali 2 bilangan ganjil positif berurutan adalah 143. Tentukan kedua bilangan tersebut. Kalimatnya sedang membicarakan tentang apa? Sedang membicarakan tentang Bilangan ganjil positif. bilangan ganjil positif. Berarti ada 2 kan? Berarti yang dimisalkan adalah bilangan 1 dan bilangan 2. Ada 2 bilangan soalnya. Bilangan 1 dan bilangan 2. 2 bilangan ganjil positif berurutan. Kita pakai ilustrasinya. Ganjil tuh misal Bu Nur ambil 3 dan 5. Kan berurutan kan? Ya. Bisa pakai yang lain. Nah, kalau ini Bu Nur anggap X, maka di sini menjadi X plus 2. X plus. Ya, X plus 2. Nah, maka bilangan pertamanya adalah X, bilangan keduanya adalah X plus 2 gitu. Jadi nanti kalau ketemu soal hasil kali 3 bilangan, ini bilangannya bisa ganjil, bisa genap. Sama aja, karena ganjil dan genap itu ini jaraknya pasti 2. Kalau 3 bilangan berurutan berarti ini 7. Berarti di sini jadi X Plus 4. Nah, plus 4. Karena sumbernya dari sini. Nah, ini ke sini 4. Gitu ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut. Kalimatnya, hasil kali 2 bilangan ganjil positif berurutan adalah 143. Berarti nulisnya gimana? Hasil kali berarti nulisnya berapa kali berapa? Apa kali apa? Bilangan 1 kali bilangan 2. Nah, bilangan 1 kali bilangan 2 sama dengan 143. Yuk terus ke. Sampai hasil akhir.
Sudah, Bu. Sudah. Ya, nunggu yang lain dulu, Sa. Sambil minum-minum dulu Baik, boleh, Sa. Bu. Yang lain. Yuk. Nunggu jawaban yang lain biar nggak bisa terus. Sudah, Bu. Ya, ini siapa? Bu. Siapa ini? Ini cewek siapa? Redlina Namanya Ledjar. siapa? Redlina. Fredlin. Fredlina itu dulu 8G. 8 apa dulu? Iya, Bu. Oh. Fredlina. Yuk. Jadinya bilangan 1 kali bilangan 2 sama dengan 143. Terus lanjutannya? Bilangan kedua sama dengan Sudah, kamu tinggal melanjutkan punya Ibu Nur aja. Nggak usah diulangi dari awal. Berarti setelah ini N kamu pakainya N. Y. Oh ya, N dikali dalam kurung N ditambah 2 N ditambah 2 sama dengan 143 ya, terus N2 pang N kuadrat. N kuadrat bukan N2. Oh ya. N ditambah 2N. Sama dengan tambah 2N sama dengan 143. Terus pindah. N ditambah 2N
dikurangi N kuadrat 143 sama dengan 0. sama dengan 0. A-nya Dalam berapa? kurung N ditambah 13 N ditambah 13 ini terus dalam kurung N kurangi 11 sama dengan 0. Ya, berarti N ditambah 13 dalam kurung N kurangi 11 sama dengan 0. Setelah itu ya udah N ditambah 13 kurangi 0 terus sama dengan hasilnya 0. Ya. Hasilnya negatif 13. Terus satunya N lagi kurangi 11 sama dengan 0. 0. Hasilnya N sama 11. ya. Hasilnya 11. Ada yang TM enggak? Ada yang TM enggak? Yang lain 13. sama enggak jawabannya? Nah, min 13. Sama. Karena kalimatnya hasil kali dua bilangan ganjil positif. Kan positif kan? Berarti negatifnya tidak diperlukan TM gitu ya. Jadi kesimpulannya bilangan pertama ini tadi pakai N ya nggak apa-apa, boleh pakai apa aja. Sama dengan N berarti 11. Bilangan keduanya berarti N plus berapa tadi 2 ya? Di 11 plus 2 13 gitu. Yang lain sama? Sama, Bu. Sama, oke. Soal yang ketiga. Jam berapa ini? Kurang dikit ya. Yang ketiga. Sekarang untuk number sebuah karton berbentuk persegi panjang dengan luas 300 meter persegi. Panjangnya lebih 5 cm dari lebarnya. Tentukan panjang dan lebarnya. Nah, di situ kan sedang membicarakan persegi panjang. Jadi dia punya ukuran panjang dan lebar. Maka kita memisalkannya menjadi, lihat kalimatnya ini dulu. Panjangnya lebih 5 cm dari lebarnya. Berarti itu yang diketahui panjang apa lebar? Lebarnya, Bu. Lebarnya berapa? L plus 5 jadinya panjangnya, Bu. Berarti yang diketahui panjang apa lebar? Panjangnya, Bu. Oh, panjangnya, Bu. Nah, jadi ini kan kata-kata pertamanya kan panjangnya, ini kan sama kayak dikasih adalah lebih 5 cm dari lebarnya. Berarti P sama dengan kalau lebih itu ditambah kan? Tambahkan. Dari L. Nah, kalau tambah dan kurang itu di belakang. Berarti kalau bilangnya panjangnya kurang 5 cm dari lebarnya, ini nulisnya jadi L min 5 gitu ya. Kalau panjangnya 5 kali lebarnya, berarti nulisnya kalau kali berarti angkanya di depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Setelah itu yang diketahui apa di soal? Luas.
Luas. Nah, berarti kita masuk ke luas. Luas persegi panjang 300. Luas rumusnya? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar, Bu. Panjang kali lebar. Sama dengan 300. Panjangnya tadi berapa? L plus 5. L plus 5. L plus 5. L plus 5. Lebarnya? L. Nggak tahu kan? L. Berarti masih utuh. Tadi kayak yang Bu Nur bilang, ini tuh hurufnya harus satu macam. Nah, berarti kan di sini cuma ada L sama L. Kalau masih kayak yang ini, P kali L kan nggak bisa dikerjakan. Nah, jadi hurufnya harus satu macam, baru bisa dikerjakan. Terus di kayak tadi. Jadinya L kuadrat plus 5L. Tadi harus satu ruas kan, benar pindah ke sini aja langsung. Min 300. Nah, langsung difaktorkan. Silahkan dicoba. Ya, dicoba dulu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Angkanya besar ya, 300. Jadi tadi mencari faktornya, biasanya malesnya di situ. Tapi kalau males nyari itunya, jadi nggak akan ketemu. Nah, ini 1 kali 300. 300. Min-nya nggak usah ikut nanti. Min-nya tuh nanti kalau udah dimasukkan aja. 2 kali 150. 150. 3 kali 100. 100. 4 kali 75. 5 kali 75. 60. 60. 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 kali 30. Setelah ini 12 kali, bisa nggak 12? Nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Bisa, Ya, Bu. bisa. 12 dikali 25, oh ya Bu. bisa. 12 kali 25. Terus 15 kali 20. Sudah kelihatan mana yang dipakai? Ya, 15 kali dan 20. 15 dan 20, min-nya di 15. Di 5. ya. Nah, berarti sini jadi karena ini tadi L ya L, jangan diganti X, nanti bingung. Ikuti atasnya pokoknya. L min 15 sama dengan 0, berarti L-nya berapa? 15. 15. Nah, L plus 20 sama dengan 0, L-nya min 20. Nah, yang TM siapa? Min 20. Ya, kenapa? Kenapa min 20 TM? Karena lebar nggak bisa min. Ya, karena di sini membicarakan panjang dan lebar nggak ada ukuran yang negatif. Tuh. Jadi karena yang diketahui L dulu ya L dulu. L sama dengan 15. P itu tadi L plus 5.
Jadi 15 plus 5, 20. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Sampai sini. Nah, sebenarnya ada banyak soal cerita. Nanti tak kirim kalau mau dicoba. Nanti kalau nggak bisa tanya lewat WA. Kalau dibahas semua nggak selesai. Intinya pokoknya diubah dulu kalimatnya membicarakan tentang apa gitu. Kalau ke bawahnya caranya sama. Jadi mengubah kalimatnya dulu, itu kuncinya di situ. Saya nanti Bu Nur kirim ini sama recordnya. Saya akhiri, nanti ulangannya nunggu info. Ya, minggu depan berarti kita bahas fungsi banyak gambar. Minggu depan disiapkan bukunya pakai buku kotak apa buku garis? Yang di rumah? Kotak. Ya, besok pakai buku kotak ya, pakai penggaris, disiapkan dulu, terus sama pulpen warna. Ya, karena kita gambar grafik macam-macam. Kalau pakai warna nanti enak warnanya macam-macam. Ya, seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, bisa live ya.